Dengan pendekatan yang berkelanjutan, komitmen untuk menjaga Candi Borobudur agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman harus terus dilakukan. Borobudur tidak hanya dilihat sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai simbol harapan dan inovasi yang akan terus berkembang demi mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia. Halo Sobat BKN, kali ini aku mau mengupas tuntas juara harapan kategori Desa Wisata Festival Desa 2024. Video dokumenter berjudul Peradaban di Kaki Borobudur mengajak kita menelusuri kemegahan Candi Borobudur yang bukan hanya menjadi ikon arsitektur dunia, tetapi juga simbol dari tingginya nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa Indonesia. Melalui narasi mendalam dan visual sinematik video ini membongkar cerita yang tersembunyi di balik pahatan relief Candi Borobudur, mulai dari kehidupan bangsawan dan rakyat jelata, hingga aktivitas spiritual yang tercermin dalam setiap panelnya. Kita diajak menyelami bagaimana masyarakat kuno Jawa membentuk peradaban yang selaras dengan alam dan kepercayaan mereka. Menariknya, video ini juga menyingkap hipotesis tentang keberadaan danau purba yang mengelilingi Borobudur di masa lalu, membuat kawasan ini seolah menjadi pulau suci tempat peribadatan. Danau purba ini diperkirakan sudah ada sejak 10.000 tahun lalu dengan diameter sekitar 8 km. Perpaduan antara footage udara, narasi reflektif, dan musik latar yang kuat memberikan pengalaman emosional bagi penonton. Video ini bukan hanya menyajikan data sejarah, tapi juga mengunggah kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya kita. Saya suwe saya. Di balik kemegahan Candi Borobudur yang merupakan peninggalan dinasti Sailendra, sekaligus sebagai bukti keluhuran dan tingginya peradaban bangsa Indonesia di masa lalu, telah digambarkan jelas juga di dalam relief-relief di tubuh Candi Borobudur. Selain kehidupan di balik tembok kerajaan di masa itu, namun juga tergambar jelas kehidupan, kebudayaan, dan peradaban manusia. Di kawasan Candi Borobudur ini ternyata terdapat danau purba yang memiliki lebar sekitar 8 km, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Danau tersebut hilang akibat proses alamiah dan non-alamiah karena mengalami proses pendangkalan. Jejak lingkungan danau juga dapat ditelusuri dari relief candi dan toponim yang menunjukkan adanya lingkungan danau. Maka, tidak heran apabila akan selalu muncul peradaban sungai oleh masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Seperti juga yang telah digambarkan pada relief candi, kekayaan budaya yang melekat pada masyarakat di kala itu apabila kita terusuri kembali di tengah masyarakat di sekitar candi. Untuk dusun Cigudan ini sekarang gumbrigah, jamnya gumbrigah, tergugah hatinya untuk membuat wisata alam. Wisata alam yang syarat nuansa seni budaya. Kita masih mendapatkan serpihan-serpihan kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Dan perlu adanya upaya untuk tetap mempertahankan dan melestarikannya. Masyarakat sadar bahwa nilai tawar pariwisata saat ini bukan hanya sekedar destinasi bangunan candi semata, namun pariwisata budaya di kawasan Candi Borobudur akan lebih menarik untuk dapat dikembangkan. Untuk di sini memang orangnya ada majmuk ada berbagai beberapa agama. Namun demikian, untuk di dusun kami adalah untuk kesatuan dan persatuan tetap kita jaga, kita sambut. Apalagi kalau pas kebetulan bulan-bulan tua mengadakan sadranan itu semuanya warga baik Islam non Islam itu semua datang untuk berdoa bersama itu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Insya Allah dengan syarat itu di dusun kami adalah untuk kesatuan dan persatuan tidak ada masalah. Kerjasama oke. Kerja bakti oke, untuk unsur keagamaan tidak ada masalah.
Budaya gotong royong, saling asah, asih, asuh pada warga setempat menjadikan modal utama dalam upaya mendorong dan melestarikan kearifan lokal dan kebudayaan. Hal ini tentu saja membutuhkan kesinergisan antar masyarakat untuk secara sadar mengelola potensi kearifan lokalnya untuk menjadikan nilai tawar di dalam upaya membangun pariwisata budaya di sekitar Candi Borobudur. Terdapat berbagai ragam kesenian yang ternyata masih dipertahankan oleh masyarakat sampai saat ini. Banyumanunggal niku ceritane kula sekolah SMP nggih. Bocah do sekolah mang do gelut kroyokan terus dianake perguruan pencak silat dan bocah ki carane ki terdidik. Nek biyen nek wong dono kesenian Gatholoco napa-napa niku niku diane selingan kangge pencak Jawa. Di pencak Jawa kuwi di samping seni wong karo digameli ping pindhone kanggo kesehatan. Olahraga ning ana senine. Jadi ora ge lawan-lawanan ora ning gawe seni ning ana olahragane. Akan juga kita temukan keunikan masyarakat di sekitar candi ini. Nggih, sing mesti niku sedanten butuh ketelatenan, sabar, kalian tegel. Nah, nggih to. Sabar, telaten niku anggenipun ngajari. Tegel niku anggenipun supados meniteni. Nek niku sekdi nggo numpaki men ora ngetoke kenakalane. Ngoten niku. Niku telaten. Nek saged pendak sonten tumpaki. Cara mboten nggih seminggu ping kalih napa seminggu ping 3 mangke rajin lenjang. Nggih pok men ngopeni kaya awake dhewe ngopeni awake dhewe. Ngoten niku mangke kewan dados nulut kalian awake dhewe. Seni budaya telah menjadi bagian dari aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar Candi Borobudur ini. Alasan kami mengembangkan payung tradisional ini di Borobudur karena di Borobudur itu terdapat relief yang ada gambar payungnya. Nah, dan di situ kita berpikir di Candi Borobudur itu ada reliefnya, masa kita yang tinggal di Borobudur kita nggak mau mengembangkan payung ini ya. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol, ayolah kita sebagai anak muda lebih kreatif. Nah, di sini kita tidak semata-wayang hanya menjual lukisan payung, cuman kita juga menjual lukisan edukasi buat wisatawan yang berkunjung di Borobudur. Tempat ini menjadi art space bernama Banyu Bening, The House of Painting. Jadi maksudnya tempat ini menjadi tempat untuk mengapresiasi seni lukis. Sanggar ini tahun 90-an menjadi sekretariat Purkes Muda Borobudur, yaitu salah satu komunitas perintis yang ada di Borobudur yang digerakkan tahun 90. Saya bermaksud dengan pendirian sanggar ini menjadi tempat apresiasi, juga bisa menjadi tempat penambah pengetahuan tentang seni rupa, dan juga memberikan ruang kepada teman-teman yang mungkin ingin berpameran di tempat ini yang ala kadarnya, tempatnya sederhana dengan konsep galeri, dengan konsep rumah tinggal. Marapate ngangen-angen upayanen triba ono. Kawula menika maksudi dhateng cucal utawi pedalangan menika wiwit alit nggih kirang langkung SD kelas 3 menika sampun remen sanget. Dhateng cucal menawi rin nonton menika dugi rampung, dugi biar alit kawula, lajeng kawula tertarik dangu-dangu, lajeng damel ringgit piyambak utawi wayang piyambak mawi kerdus. Lah ewa semanten kula ringgitipun tesih kathah kerdus, lajeng saben tampil sewengi niku enjingipun kula belanjakaken angsal 3 utawi kalih biji wayang kulit niku.
Nggih lajeng sakmenika kawula migatekaken perkembanganipun cucal kawula menika kawula nggih niatipun namung nguri-uri budaya nggih. Lajeng kawula piyambak nggih tesih nyuwun panyengkuyung dhateng pihak ingkang terkait magayutan kabudayan menika. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, komitmen untuk menjaga Candi Borobudur agar tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman harus terus dilakukan. Borobudur tidak hanya dilihat sebagai peninggalan masa lalu, tetapi juga sebagai simbol harapan dan inovasi yang akan terus berkembang demi mewujudkan destinasi pariwisata berkelas dunia. Borobudur tidak hanya berfokus untuk mempertahankan posisinya sebagai monumen Buddha terbesar di dunia, tetapi juga untuk menjadi pusat spiritual, edukasi, dan budaya yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Selamat datang di antara peradaban masyarakat di kaki Candi Borobudur yang megah. Peradaban di kaki Borobudur adalah pengingat bahwa Indonesia pernah memiliki peradaban besar yang layak dibanggakan. Mari terus lestarikan warisan budaya kita sebagai jati diri bangsa dan inspirasi bagi generasi mendatang. Kalau Sobat BKN punya kesempatan berkunjung ke Borobudur, jangan hanya datang untuk swafoto, datanglah untuk menyerap maknanya.